Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ilmi Adi Wijaya, NIM 110811804900054 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan mereview materi dari logika penalaran hukum. Nah, apa sih itu logika penalaran hukum? Logika dan penalaran hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari dasar hukum dan peristiwa hukum. Nah, dasar hukum ini dapat beberapa norma ataupun pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana norma tersebut bertentangan satu sama lain. Maka untuk menyelesaikan hal ini, para hakim di Indonesia khususnya menggunakan 4 cara. Yang pertama, melihat bagaimana susunan dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua, meninjau atau melihat delik putusan-putusan sebelumnya. Yang ketiga, melihat asas-asas yang sudah berlaku di masyarakat. Dan yang keempat, melakukan penemuan hukum. Dalam materi yang pertama ini ada ilmu hukum sebagai ius generis. Apa sih itu ilmu hukum sebagai ius generis? Nah, ada dua pendekatan dari sudut falsafah ilmu dengan dua sudut pandang. Yang pertama, pandangan positivis yang melahirkan ilmu empiris. Yang kedua, pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Terus ada pendekatan lainnya. Nah, pendekatan dari sudut pandang teori. Kalau yang tadi dari sudut pandang falsafah ilmu, sekarang dari sudut pandang teori hukum yang dibagi 3 lapisan. Yang pertama dogmatik hukum, yang kedua teori hukum, yang ketiga filsafat hukum. Nah, berdasarkan objeknya ini, ilmu hukum itu dibagi menjadi empiris dan ilmu hukum normatif. Oke, selanjutnya ada bahasa dan kaidah hukum. Bahasa dan kaidah hukum. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di masyarakat. Sedangkan kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Nah, berdasarkan isinya, kaidah hukum ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kaidah hukum yang berisi tentang perintah. Yang kedua, berisi tentang larangan. Yang ketiga, berisi tentang kebolehan. Apa sih hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum? Nah, hubungan kaidah hukum dengan bahasa ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan seperti undang-undang, peraturan, atau peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Lanjut ke materi selanjutnya, ada logika hukum. Logika berasal dari bahasa Latin yaitu logos, yang berarti perkataan atau sabda. Logika hukum sendiri merupakan suatu jalan pemikiran tentang bagaimana suatu peraturan itu dibuat dan ditemukan dalam bentuk peraturan atau penemuan hukum. Ini ada prinsip-prinsip dasar logika penalaran hukum. Yang pertama, asas principium identitas. Yang kedua ada asas kontradiksi. Yang ketiga ada asas penolakan. Yang keempat ada principium rationis yang
menyatakan bahwa hukum cukup alasan adalah kaidah yang melengkapi hukum kesamaan. Lanjut kita ke penalaran hukum. Apa sih yang dimaksud dengan penalaran hukum itu? Penalaran hukum didefinisikan sebagai suatu proses berpikir yang bersinggungan dengan pemakaian hukum yang multi aspek. Penalaran hukum atau legal reasoning dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari dasar hukum dari suatu peristiwa hukum dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum. Penalaran atau pernyataan. Dalam memberikan pengertian terdapat berbagai konsep terhadap suatu objek. Dari berbagai pengertian tersebut terdapat rangkaian atau terbentuklah konsep dari A sampai Z. Tadi kan ada penalaran hukum. Penalaran biasa itu apa sih yang dimaksud dengan penalaran? Penalaran adalah proses berpikir kita dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan. Sedangkan penalaran hukum itu sendiri adalah penerapan prinsip-prinsip, aturan atau fakta serta data proporsi hukum. Jadi gimana sih hubungan antara konsep proposisi dan penalaran hukum? Hubungannya adalah penalaran hukum tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak akan ada penalaran tanpa proposisi. Kita lanjut ke mazhab-mazhab penalaran hukum. Di sini ada yang pertama kita bahas mazhab hukum positif. Apa sih itu mazhab hukum positif? Menurut aliran ini, hukum adalah yang berasal dari Tuhan, ya, hukum alam nih ya, berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan kekal. Yang bersifat universal dan kekal, serta mendatangkan keadilan yang universal serta kekal pula. Itu tadi dari mazhab hukum alam. Selanjutnya ada mazhab hukum positif. Menurut mazhab ini, setiap norma harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma hukum yang positif. Lanjut ada mazhab hukum sejarah. Dalam mazhab hukum sejarah menegaskan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan hukum itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Selanjutnya ada hukum utilitarianisme. Tujuan hukum dari ini adalah untuk memberikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya kepada jumlah orang terbanyak di dalam suatu komunitas atau lingkungan tempat berlakunya hukum tersebut atau hukum itu. Selanjutnya ada mazhab pragmatik legam realis. Mazhab ini menghendaki hukum menghubungkan kedua belah sisinya, yaitu fakta-fakta dan kehidupan sosial. Selanjutnya ada mazhab sosiologikal jurisprudensi. Hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan apa yang hidup di dalam masyarakat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Lanjut ke materi selanjutnya, ada analisa terhadap konsep-konsep hukum. Yang pertama ada hak. Hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraan atau menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hubungan hukumnya gimana? Hubungan hukum ialah
hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban. Pihak yang satu berhadapan dengan pihak yang lain. Jadi yang satu mempunyai hak, yang satu mempunyai kewajiban. Akibat hukumnya apa? Adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan subjek hukum. Di sini ada juga tanggung jawab hukum. Apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab hukum? Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena aturan hukum yang mengatur memberikan kewajiban kepada adanya subjek hukum. Nah, mungkin cukup sekian review materi dari logika penalaran hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.